Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini dalam rangka Pekan Anak GKJ Werjagung yang akan dilaksanakan dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita memuji nama Tuhan, memakai Kidung Rian nomor 11, datang ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melakukan ibadah Pekan Anak pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi tema dalam ibadah kita pada saat ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1a yang demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentulah kita bersyukur kasih Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kita karena kita disebut sebagai anak-anak Allah. Mari kita sambut dengan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 68, bait 1 dan bait yang ketiga. Tahukah kamu jumlah bintang? Tuhan Allah tahu semua.
Itulah kasih Tuhan untuk kita sebagai anak-anaknya. Dan pada saat ini kita kembali diajak untuk melihat kembali kehidupan kita. Apakah kita juga sudah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita? Jika kita lihat kembali perjalanan kehidupan kita, kita bukanlah orang yang sempurna untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan, kami dapat kembali membangun ibadah. Meskipun kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami bersyukur atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Dalam ibadah, dalam rangka Pekan Anak ini ya Tuhan, perkenankan kami juga menyerahkan keberadaan kami kepadamu, karena kami merasa bahwa kami bukanlah orang yang sempurna untuk melakukan kehendak Tuhan. Jika Tuhan senantiasa mengasihi kami, ternyata kami belum bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami mohon pengampunan-Mu supaya kami boleh dilayakkan untuk membangun ibadah pada saat ini. Inilah kami dengan segala kekurangan dan kelemahan kami mohon Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita dengan sepenuh hati kita, maka Allah kita, Allah yang penuh dengan kasih setia, akan memberikan pengampunan bagi kita. Mari kita terima berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kesempatan selalu diberikan kepada kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Kita sambut dengan pujian kita, Kidung Jemaat nomor 184 bait 1 dan 2. Yesus sayang padaku. Tiba saatnya kita akan menghayati sabda Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengar
dan kita hayati bersama Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30, pembacaan oleh anak kita, Eci. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan, sehingga kami boleh layak membangun ibadah pada saat ini. Tiba saat kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus melingkupi kami semua, sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta yang akan menjabarkan firman Tuhan, sehingga kehendak-Mu lah yang terjadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30. Sabda Tuhan demikian. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan sabdanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut dengan pujian kita, baca kitab suci. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Tentu harapan kita semua dalam kondisi baik, semua dalam kondisi sehat. Dan ibadah hari ini istimewa Bapak Ibu dan saudara-saudara, seperti yang tertulis dalam kalender gereja kita, Gereja Kristen Jayawetan. Hari ini mengawali Pekan Anak. Dan dalam ibadah ini pun kita melibatkan anak-anak untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang tertentu yang menyukai rasa pahit. Misalnya adalah kopi yang
pahit, ternyata banyak orang yang suka. Demikian juga sayur bunga pepaya yang juga pahit, bahkan pare yang dibuat sayur juga rasanya pahit, itu juga banyak yang suka. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apakah mereka yang suka kopi yang pahit, sayur yang pahit itu juga suka dengan kehidupan yang penuh dengan kepahitan? Mungkin jawabannya adalah tidak. Siapa sih di antara kita yang suka dengan pahitnya kehidupan? Tentu tidak ada. Namun Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak dapat menghindari yang namanya kepahitan hidup. Kita tidak dapat menghindari yang namanya kesulitan di dalam kehidupan kita ini. Siapa sih yang pernah membayangkan kalau pada saat ini kita harus menghadapi pandemi yang berkepanjangan dan itu berdampak dalam setiap sisi kehidupan kita. Sebagai orang tua, orang dewasa, kita diberhadapkan pada berbagai kesulitan di masa pandemi ini. Ada saudara-saudara kita dan mungkin juga kita mengalami adanya kegagalan usaha kita, berhentinya kita bekerja sehingga pendapatannya juga berkurang. Selain itu juga anak-anak kita mengalami dampak karena sampai dengan saat ini masih bergumul terkait dengan sekolahnya. Demikian juga di ajaran baru nanti, anak-anak bisa sekolah secara normal atau tidak, kita juga masih belum cetha untuk itu semua. Inilah yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam kehidupan kita. Anak-anak pun merasakan juga ketidaknyamanan di dalam kehidupannya. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih? Bagaimana anak-anak kita juga menghadapi situasi yang pada saat ini memang sulit seperti ini? Hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita diajak untuk menghayati bagaimana kita menghadapi ketika kepahitan itu kita rasakan. Untuk menyikapi pahitnya kehidupan, satu-satunya pilihan yang membuat kita dapat menghadapinya adalah yaitu dengan menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Menghadapi kehidupan atau menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Itulah yang patut kita lakukan untuk menghadapi kepahitan itu. Karena ketika kita menjalani kehidupan di dalam Tuhan, kita dapat merasakan bagaimana sebetulnya kasih Tuhan itu boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ia akan memberikan uluran tangannya untuk memeluk kita, untuk memperhatikan kita, untuk memberikan kekuatan bagi kita, kemampuan bagi kita, untuk kita dapat bertahan paling tidak. Oleh karena itu mari kita perhatikan firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada saat ini. Ayat 28 jelas dikatakan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan bagimu. Apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ini cetha jelas sekali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Ini berarti kita diundang untuk hidup di dalam Tuhan. Kalau kita lanjutkan ayat berikutnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pikulah yang kupasang dan belajarlah
kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika kita mendekat kepadanya, hidup di dalamnya, kita akan dapat belajar darinya. Apalagi yang kita jadikan guru itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dapat belajar bagaimana ia menyikapi penderitaannya. Kita dapat belajar bagaimana ia bertahan menghadapi tekanan yang juga begitu berat, tetapi ia mampu untuk dapat bertahan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kepahitan itu harus kita hadapi dan harus kita terima di dalam kehidupan kita. Menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Terlebih pada saat ini tentu ini menjadi sangat penting bagi kita untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan dalam kondisi berat seperti ini. Supaya kita punya kemampuan untuk bertahan, supaya kita punya kemampuan untuk menjalani kehidupan, supaya kita tetap bersemangat untuk menapaki kehidupan ini. Kita harus yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, tentu ada sesuatu yang akan diberikan bagi kita. Mungkin ada yang mengatakan ini tidak masuk akal, tetapi kalau kita lihat apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus itu jelas bahwa ia akan membuat hati kita, jiwa kita, diri kita itu mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab untuk memberikan penghidupan bagi keluarga, anak-anak. Kita diajak untuk tetap bersemangat hidup di dalam Tuhan ini. Relasi kita dengan Tuhan senantiasa kita bangun meskipun kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Demikian juga mari kita ajarkan ini pula kepada anak-anak kita, supaya mereka juga boleh tetap semangat di dalam menjalani kehidupannya. Meskipun mereka harus belajar di rumah, itu adalah kesempatan pula bagi kita untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah. Mungkin ada potensi yang lain yang dapat kita gali dari anak-anak kita, supaya mereka juga tetap bertumbuh, berkembang. Tidak hanya kemampuan akademik di sekolah, tetapi juga kemampuan-kemampuan yang lain yang dapat kita berikan untuk anak-anak kita. Dan senantiasa mendampingi anak-anak kita untuk hidup di dalam Tuhan. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara sebagai orang tua dan juga sebagai anak-anak, kita senantiasa hidup di dalam Tuhan supaya kita dikuatkan dan dimampukan dan bertahan menghadapi kepahitan hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengakuan iman rasuli akan dipimpin oleh salah seorang anak kita, yaitu anak Vivi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah hari ini, kita juga diberikan kesempatan untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang juga akan dipandu oleh salah seorang anak kita, anak Vini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Untuk itu, mari kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 44 ayatnya yang ke-9 yang demikian. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Amin. Mari kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302, bait yang pertama sampai yang ketiga. Kuberi persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami hayati dalam ibadah hari ini. Sebagai manusia kami harus akui bahwa kepahitan hidup itu senantiasa dan seringkali menghampiri kami. Kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur hari ini Engkau ingatkan kami ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup di dalam Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kekuatan, ada kemampuan untuk kami menjalani kehidupan ini, yang juga mampu mengubah situasi pahit menjadi manis, karena Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Bapa di dalam surga, perkenankan kami dalam ibadah ini. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami, di mana mereka juga menghadapi kesulitan di dalam belajar mereka. Mereka masih harus belajar di rumah. Mereka masih harus belajar tidak bersama dengan teman-teman. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan menolong mereka dalam memasuki ajaran yang baru dan juga sekolah yang baru, di mana mereka harus beradaptasi pula dengan situasi yang baru, baik sekolah maupun juga belajar di rumah. Tuhan menolong mereka, menyertai mereka, menyemangati mereka, agar mereka tetap semangat dalam belajar demi masa depan mereka.
Sebagai orang tua, mampukan kami, ya Tuhan, untuk senantiasa mendampingi anak-anak kami, agar sebagai orang tua kami senantiasa memberikan dorongan, memberikan semangat bagi anak-anak kami. Demikian juga, ya Tuhan, kami mohon Tuhan menguatkan setiap kami sebagai orang tua ini, agar juga mampu menghadapi kehidupan ini di tengah pandemi yang belum berakhir ini. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk jemaat di Rejo Agung ini, di mana kami sedang melakukan persiapan untuk melakukan kegiatan peribadatan dalam masa new normal ini. Persiapan-persiapan akan kami lakukan. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami mohon berkat pertolongan Tuhan, agar kami dapat mempersiapkan diri dengan baik. Segala sarana dan prasarana yang kami butuhkan, Tuhan memberkati. Demikian juga, ya Tuhan, biarlah kami semua boleh bersatu hati untuk dapat melakukan peribadatan di masa new normal ini dengan penuh kesungguhan. Kenormalan baru, kebiasaan baru yang harus kami lakukan, biarlah itu boleh kami lakukan dengan baik, dengan tertib. Kami senantiasa mampu untuk melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Apa yang sudah terkumpul Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga apa yang terkumpul itu boleh menjadi berkat untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan, baik di jemaat Rejo Agung maupun juga Gereja Kristen Jaiwetan pada umumnya. Berkati saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka, seluruh warga jemaat dimanapun mereka berada, dalam upayanya, dalam usahanya, pekerjaannya, biarlah Tuhan mencukupkan untuk setiap kebutuhan hidup mereka. Bapa di dalam surga, bangsa dan negara kami juga kami serahkan kepadamu. Di tengah perjuangan para pemimpin kami mengatasi persoalan bangsa ini di masa pandemi, Tuhan juga senantiasa memberkati. Upaya-upaya untuk mengatasi pandemi, Tuhan senantiasa menolong, sehingga bangsa kami ini boleh terlepas dari pandemi yang berkepanjangan ini. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, ya Tuhan. Kami akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab serta pelayanan kami yang lain. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati kami. Inilah kami, inilah doa kami, dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali ke kegiatan kita, aktivitas kita masing-masing. Mari kita menjalani kehidupan di dalam Tuhan, supaya kita kuat untuk menghadapi kepahitan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena itu, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan bersama Kidung Ria nomor 1, Aku Anak GKJW. Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, demikian ibadah kita pada hari ini dalam rangka Pekan Anak GKJW Rejagung. Majelis Jemaat Rejagung mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.